dekat Kerkop terdapat rumah kuno. Rumah kuno ini barangkali tahu ya cerita di balik kisah Kerkop itu. Juga saya akan berkunjung ke rumah ini. Kan ganggu juga, kita juga ada rumah bocor apa akhirnya itu tak bersihin kayak gitu tuh baru 2 tahun kok. Dulu sempet ya tetap ada kayak gitu kan, dulu bentuknya belenggu gini, ada anaknya gini dulu. Halo, apa kabar pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua nih. Saat ini JTD akan mengantarkan pemirsa ke suatu tempat yang di situ terdapat makam tua Kerkop atau makam Belanda. Tidak jauh dari kota Salatiga ke arah selatan. Jadi di situ di daerah Kecamatan Tengaran ya ada makam Kerkop atau makam Belanda yang letaknya tuh unik pemirsa. Letaknya tuh di depan masjid besar. Jadi keunikan inilah yang akan kita ungkap. Siapa yang dimakamkan di situ? Seorang kolonial yang makamnya terletak persis di depan masjid di area Kecamatan Tengaran. Ikuti terus perjalanan kami sekitar 6 sampai 7 kilo dari Salatiga ke arah selatan. Nah, ini kita baru mau perjalanan dengan tim ya. Kita akan coba memberikan keterangan dan penjelasan juga sejarah siapa sebenarnya yang dimakamkan di Kerkop itu. Ikuti terus ya. Ini perjalanan sudah mau start nih. Nah, tentu saja perjalanan ke arah selatan adalah perjalanan ke arah Solo. Kita melewati jalur selatan. Nah, ini sudah masuk ke terminal Tingkir ya, masuk terminal Tingkir. Terminal Tingkir ini adalah terminal Salatiga ya, sekarang yang baru saja direnovasi dari terminal yang sebelumnya cuma kecil ya, sekarang menjadi terminal yang sangat besar dan terlihat elegan. Jadi pembangunannya sangat luar biasa sehingga terminal ini menjadi terminal yang bisa dilihat suatu saat bangunan yang modern ya, jadi bertingkat berlantai 2, kemudian di situ pusat transportasi bus baik dalam kota ataupun luar provinsi, antar kota, antar provinsi. Di situ kita lihat sebentar lagi ini di traffic light ya, start lagi di lampu hijau. Nah, ini sebelah kiri adalah terminal Salatiga yang dulunya letaknya di kota Salatiga, sekarang pindah ke agak keluar dari kota ya, ke arah selatan. Nah, ini terminal Salatiga yang baru. Jadi untuk menempuh perjalanan ke Tengaran ini kita jalurnya sama dengan ke arah Solo. Kebetulan cuaca mendung nih pemirsa, baru saja hujan deras sehingga kami JTD yang biasanya pakai bawa motor ya, kita bawa mobil karena khawatir nanti kalau hujan lagi kita bawa mobil. Wah, sampai terpaksa terobos ini tadi. Ya, kita ketahui bersama bahwa Salatiga dan sekitarnya itu sangat banyak sekali makam-makam Kerkop Belanda ya, karena memang Salatiga dulu banyak ditinggali oleh orang-orang kolonial, sehingga ada yang di situ pemakaman para serdadu, tentara-tentara Belanda, ada yang di situ sebagai pengusaha, ada yang di situ sebagai orang-orang yang kerabat ya, kerabat kolonial yang datang ke sini kemudian meninggal di sini. Dan untuk yang satu ini yang dimakamkan terpisah dari teman-temannya ini adalah memiliki keunikan tersendiri. Jadi Kerkop tersebut menyendiri, tidak jadi satu dengan Kerkop-Kerkop yang lain, sehingga membuat kita tuh JTD ini penasaran untuk bisa mengungkap siapa sih yang dimakamkan di situ. Nah, ini sudah masuk ke area Bangsari nih, Bangsari ya.
Jadi kami agak paham ya, sangat paham sekali daerah ini karena wilayah kami. Jadi Salatiga dan sekitarnya adalah wilayah kami, sehingga ini sesuatu yang biasa kita lewati. Namun kami baru mendengar ya, jadi ada kerkhof yang letaknya di depan masjid ini, dan satu-satunya kerkhof di situ depan masjid Kecamatan Tengaran. Ternyata sampai di sini kembali gerimis nih pemirsa. Untung kita bawa mobil ya. Jadi di Salatiga tadi sudah terang, di sini gerimis lagi. Perjalanan ini kita nikmati dengan enjoy aja nih teman-teman. Jadi kita nggak usah buru-buru, yang penting sampai dan bisa menjelaskan kepada pemirsa semua. Siapa tahu ada yang penasaran ya, dari situ kita akan mengungkap siapa di situ sebenarnya yang dimakamkan di depan masjid itu. Ambil kiri we. Ini truknya lebar. Ya kita salib dari kiri. Kalau nggak disalib nggak nyampe nanti di belakang truk tuh. Pelan sekali jalannya truk. Nah, di sini kembali hujan ya, jadi gerimis di sini. Semoga saja nanti sampai ke lokasi nggak hujan pemirsa, jadi kita bisa leluasa di sana. Nah, ini sudah sampai ke Bangsari ya. Bangsari ini juga terdapat pasar tua ya, pasar tradisional tua yang masih aktif di sini. Sebelah kiri nih, ya ini pasar Kebangsari Salatiga menuju ke arah Solo. Oke, kita terhadang lagi nih, terhadang mobil listrik. Wah, mobil listrik merek Wuling. Kita ambil kiri aja. Kalau nggak ambil kiri, geremet. Lihat dari sini awan masih begitu mengendung dan agak gelap ya di sana ya. Kemungkinan besar masih hujan di sana nih. Tapi semoga aja enggak lah. Jadi sedikit-sedikit saya mendengar dari teman-teman tim ini bahwa makam tersebut ada tertulis di narasi-narasi atau artikel di Google ya. Namun kebenarannya tentu saja kita akan cek ya, kita akan cek. Barangkali penduduk atau masyarakat di sekitar situ bisa lebih menambahkan cerita atau narasi terkait dengan makam aneh itu. Makam yang letaknya aneh ya, ini bukan makam aneh tapi makam yang letaknya itu aneh, menyendiri di depan masjid, padahal seorang kolonial ya. Seperti biasanya nih jalur Salatiga Solo yang bukan tol ya, ini bukan lewat tol, ini selalu padat jam-jam seperti ini. Jam sore itu seringnya padat di sini. Padahal jalannya ya harus dilebarkan loh jalannya, tapi tetap masih padat karena banyaknya kendaraan sekarang. Ini sudah sampai mana nih? Glero ya kayak. Ya, ini alun-alun Glero nih kayaknya. Sebelah kiri nih. Oh iya, Glero Tengaran. Nah ini sudah masuk Kecamatan Tengaran nih berarti. Jadi kita perjalanan pukul 14:57. Jadi ini sudah sore ya, mendekati sore. Tentu saja ini jam-jam padat jalannya. Jadi kita jalan pelan aja. Jadi karena rasa penasaran kami ini, jadi kita akan coba melihat kerkhof itu. Karena rasa penasaran kami, meskipun hujan, tetap kita akan berangkat untuk memperlihatkan juga ke pemirsa semua. Rasa penasaran kami akan juga terjawab ya dengan kita melihat langsung nanti. Nah ini sudah sampai Glero nih. Glero ini sudah termasuk bagian dari Kecamatan Tengaran kalau nggak salah. Jadi setelah Glero setahu saya terus di Jembatan Kembar Tengaran ya. Jembatan Kembar yang dulu pernah kita upload sebagai jembatan penuh kenangan saat penyergapan para pejuang
menyergap pasukan Belanda, yang pasukan Belanda dipukul mundur ya. Di sini banyak sekali korban serjadu Belanda yang meninggal saat di jembatan Kembar Tengaran ini. Jadi pernah kita upload ya di sini. Nah, di jembatan Tengaran. Dan jembatan Tengaran ini juga memiliki keunikan ya. Ternyata ada seseorang yang tinggal di jembatan ini di bawah. Katanya sudah 5 tahun tinggal di jembatan ini, di bawah kolong jembatan. Sempat kami di situ banyak komentar bahwa hal itu dianggap tidak nyata, karena penduduk setempat katanya nggak pernah ada orang yang hidup di bawah kolong jembatan Tengaran ya. Tapi kenyataan kami bisa melihat sendiri, bahkan kami juga ngasih rokok, ngobrol dengan kami bahwa orang itu hidup di bawah kolong jembatan Kembar Tengaran sudah 5 tahunan. Nah, itu menjadi teka-teki juga, namun kami bisa buktikan ya bahwa benar-benar ada kehidupan di bawah kolong jembatan Tengaran waktu itu. Oke, ternyata sudah mau sampai nih. Arahnya ke Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, Desa Tengaran. Jadi Gapura selamat datang. Pasar Tengaran. Oh, ini berarti menuju ke arah Kecamatan Tengaran berarti ini. Wah, kantor kecamatan mungkin. Ternyata tidak jauh juga. Prediksi kami tadi 6-7, ternyata kemungkinan hanya 5 kiloan nih pemirsa tadi. Dari speedometer tadi terlihat sekitar 5 kiloan berarti ini tadi. Tidak sampai. Dari 1 nggak sampai 6 kilo. Nah pemirsa, saat ini saya sudah sampai ke lokasi. Ternyata lokasi makam Kerkop itu tidak jauh dari Kecamatan Tengaran ya, kantor Kecamatan Tengaran. Tapi mobil kami parkir di lapangan alun-alun Kecamatan Tengaran. Kemudian kami jalan kaki ya, kami jalan kaki karena gerimis, saya pakai payung nih. Nah, Bandung saya apa yuk. Pemirsa, sebelum saya sampai ke lokasi atau Kerkop Belanda itu, di dekat Kerkop terdapat rumah kuno. Rumah kuno ini barangkali tahu ya cerita di balik kisah Kerkop itu. Coba saya akan berkunjung ke rumah ini. Anun. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Nggih, nyuwun ditelepon. Saking Salatiga. Enggak, enggak. Ya kemauan teman-teman. Saya studi dia. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Masakan suka. Nggih. Sik tak sepatuku copot. Nggih, niki tepangaken Bu. Nggih. Niki kula kalian sedherek-sedherek niki Kang saking Salatiga. Nggih. Nika kagungan kegiatan napa nggih menjelaskan bangunan-bangunan ingkang bersejarah. Ngaten. Lah, bangunan-bangunan bersejarah menika nggih enten rumah tua, enten makam tua, enten masjid, tempat ibadah, kemudian tradisi-tradisi kan ndak. Menika kan kawula badhe menika ningali Kerkop makam Belanda ingkang wonten ngajeng masjid nika. Nggih. Lah, menika kan kawula kan penasaran. Penasaran
Kemudian kok di sebelah perkop sebelum sampai kerkop kok wonten dalam juga di sini bangunan tua nggih. Nggih. Lah barangkali panjenengan asli mriki. Nggih. Panjenengan asli mriki. Nggih. Oh nggih. Barangkali panjenengan nyun sewu nggih panjenengan mbok menawi saged ngetos sekedhik-sekedhik tentang cerita kerkop yang ada di depan masjid niku. Niku ingkang niku ingkang warung menika. Nggih. Nguasani nggih. Oh, ingkang Saya sampun antawis dangu niku nggih. Niku semai alit-alit sampun wonten mboten jelas itu. Niku sampun sedaya ibu bapakipun namung kanthi putra setunggal tok. Oh, dados ingkang dimakamkan kerkop di situ cuma satu nggih. Nggih, Tunggal mawon depan masjid niku nggih. Nggih. Masjid apa namanya niku, Bu? Masjid apa namanya niku? Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Nggih. Kecamatan Tengaran nggih. Nggih, Kecamatan Tengaran nggih. Oh, dados dulunya niku keluarga Belanda tapi tinggal anaknya tok di situ ngoten. Kok menawi ngoten nggih, kula kakek nggih dereng tepan nggih. Nggih. Nggih, kula alit niku sampun wonten niku. Oh, mriku, nggih. Ibu kelahiran tahun pinten, Bu? Dan sudah Kelahiran tahun pinten? tahun sekawan dosa tunggal. Oh, 41 nggih. Ibu di sini kerkop itu sudah ada. Sampun wonten Oh, nggih. berarti nggih sampun kuno sangat nggih. Sampun dangu nggih, nggih. Dan niku critanipun niku sinten Ibu? Bu Haji Tarti. Oh, Anu ingkang kagungan griya niku Bu Haji Tarti, ingkang sedo niku duka kula mboten ngertos oh, nggih. engkang ngertos informasi Nggih. kerkop niku Ibu Haji sinten? Bu Haji Tarti. Bu Tarti. Sampun sedo. Oh, sampun sedo. Nggih, kakung nggih sampun sedo tentara niku ingkang kakung. Oh, lah terus Nggih. niku Niku kang putra sing alit ki mbak. Putrane kathah 6 napa 7 sampun priya namung kanthi setunggal niku. ceritanipun riyen niku orang Belanda niku riyen sebagai napa niku riyen? Dukul nggih. Oh, boten ngertos. Panjenengan padahal asli mriki nggih, asli Nggih, mriki nggih. asli mriki. Kinten-kinten ingkang ngertos sinten Bu mriku Bu? Kinten-kinten ingkang ngertos sinten? Nggih, kang manggen riku, ingkang niku terus Anak cucunya situ tahu nggih. nggih. Mbok nawi nggih. Bu, nyun sewu, dalam meniki nggih pun kuno nggih Bu nggih. Sampun gangsal tahun. Oh, dadi Nggih, kula numbas kalih sebelah niki sampun sedaya. Nggih. jenengan tumbas pun bangunannya pun asli ngeten niki. Karas kula bangun. Oh, jadi dibangun sudah 65 tahun. Nggih, sampun sudah gangsal tahun menika nggih. Panjenengan sak Nggih. Berarti tahun 60-an nggih. Nggih, tahun 60 kula mbangun niki. Nggih, tahun 60-an. Lajeng bapakipun tilar tahun 83. Nggih, nggih. Nggih, sampun sepriki sampun sekawan dosa tahun saya. Panjenengan nggih Haja? Nggih, Oh, alhamdulillah Haja. nggih. Bapak tasih? Sampun tilar. Oh, sampun nggih, sedo. sampun tilar terus anak cilik lagi niku. Ning anak kula kathah mangka enten pundi-pundi ten Jakarta tunggal Semarang tunggal Purwokerto tunggal Solo Tikus tunggal Tapang setunggal Ngadang setunggal. Asma sinten panjenengan Bu? Bu Haja sinten asmanipun? Baja Hamidah. Hamidah berarti. Nggih. Bu Haja Hamidah ini penduduk asli sini kelahiran 1941 nggih. Nggih. Kelahiran 1941 beliau bercerita sejak lahir pun makam kerkop itu sudah ada. Namun terkait sejarah siapa dia, beliau tidak bisa menjelaskan dan kita disuruh bertanya. Makamnya kok Bu Hajah Tarti. Tapi engkau sampun sedo. Sampun sedo. Anaknya tasih. Tasih sedo nggih. Nggih. Coba kita nanti bertanya ya di lokasi langsung ke sana jadi yang dekat dengan makam di situ katanya ibu tadi keluarga di situ tahu persis sejarah makam kerkop itu. Nggih ngoten nggih Bu nggih. Kula ngaturaken matur nuwun sanget. Mugi-mugi sehat panjang umur Bu nggih. 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 Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di sebuah rumah yang letaknya paling dekat dengan kerkop itu, yang konon cerita ibu tadi keluarga inilah yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya yang di kerkop itu. Assalamualaikum. Saya tuh baru pulang. Dengan pangapunten nggih Bu nggih. Repot panjenengan. Enggak apa-apa. Oke. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di sebuah rumah yang rumah tersebut paling dekat dengan kerkop Belanda itu. Tentu saja Mbak Sinten? Bekti. Mbak Bekti ini adalah salah satu
warga di dusun desa apa nih? Tengaran. Tengaran ya, desa Tengaran, kecamatan Tengaran gitu. Iya. Ini yang tahu persis. Oh iya. Yang tahu Ini persis. biar aku pantas orang mas. Oh elek. Yang tahu persis sejarah siapa sebenarnya yang dimakamkan di Kerkop ini. Kerkop unik yang terletak di depan masjid. Sinten Bu ini Bu? Itu saya juga nggak tahu, itu zaman kecil banget. Itu kebetulan ahli waris cicitnya itu kebetulan nyambung kembali. Oh, ngaten. Kan udah lama itu Van Blomestein dulu katanya tuan tanah. Oh, tuan tanah. Di sini delalah mungkin lahir mungkin di sini ya. Mungkin meninggalnya kan 1800 berapa itu ya. Yeah. Berarti kan waktu mbah saya aja nggak orang nemoni gitu loh mas. Tapi waktu itu zaman saya kecil tuh ini pernah yang cucunya itu sering ke makam sini gitu. Dulu itu kan orang Belanda berarti. Iya, peranaan. Cucunya. Itu tuh dulu kerkov ya bahasa kerkov itu tuh ya bangunan ada. Oh, ada rumah-rumahnya gitu. Ya, rumah. Tapi itu dulu yang punya tanah ini dari sampai sini tuh sampai sono. Terus waktu itu kan beli ya, kita akhirnya beli sama Pusri itu namanya. Akhirnya karena ini kan udah hak rumah ibu saya. Jadi walaupun mau diapa-apain kan hak ibu saya ya. Tapi tetap nggak tega, nggak mungkin gitu. Terus waktu itu kan seng kan lama-lama ya rusak gitulah. Terus lebar kan ya, selebar itu kan ganggu juga. Kita juga ada rumah bocor apa-apa, akhirnya itu tak bersihin kayak gitu tuh baru 2 tahun kok. Dulu sempet ya tetap ada kayak gitu kan, dulu bentuknya belenuk gini, ada anaknya gini dulu. Kalau itu kan tinggal gini tok ya. Kalau dulu masih sebelahnya itu masih gini lagi. Lebar. Jadi dulu lebih lebar ya, ada. Gini, ini kan utama ya. Terus ada ini juga. Terus ada berapa tahun yang lalu ya, udah itu. Terus berapa tahun yang lalu ada ahli waris dari situ kaget. Yang waktu kecil dia suka itu ya, kaget kok ternyata masih ada gitulah. Dia nggak ngira ya mungkin udah apa gitu. Terus delalah kan waktu yang merasa ahli waris kan juga orang sini kan banyak. Kan namanya orang Belanda itu mungkin punya istri beberapa gitu ya. Istri mungkin ya merasa itu kan. Waktu itu katanya kan pernah ditembung, Mbak Putih boleh nggak ini boleh silahkan aku, tapi kok nggak ada kelanjutan. Akhirnya kemarin itu pas saya dandanin dapur, saya ben kelihatan orang jembrung gitu, wis biarin bisanya saya plester kan gitu. Terus cucunya, buyutnya ya, cicitnya berarti kesini tuh kaget. Ya terima kasih gitu, terima kasih. Sudah dirawat gitu. Ya sudah, nggak ngira, pokoknya dia nggak ngira. Dalam hati ibu saya karena gini, kalau dia toh kita hidup sama dia udah dari zaman dulu, toh nggak ada apa-apa toh. Terus untuk tempatmu tinggal ya wes cukup gitu. Jadi selama itu nggak inilah, wes biarin aja kan gitu. Walaupun itu hak saya mau tak apain gitu ya. Terus nyambung sampai sekarang berapa kali silaturahim ya. Ya udah karena peranaan, jadi enggak yang bule banget itu. Malah bahasanya halus sekali. Rumahnya mana? Bu Arianti itu dosen di. Oh, dosen nggih. Yang satu Pak An itu pilot Lion. Sempat kesini, kalau kesini tuh maaf saya kan waktu itu saya bikin kayak gitu. Maaf ya, ini agak pribadi ya. Maksudnya dia kan terima kasih sekali, masih ada, terus tak kelesa kan kelihatan bersih. Pokoknya dia nggak ngira kalau itu masih ada gitu. Habis itu dia mau tanda tali AC gitu ya. Aku malah berat. Dalam hati aku misalnya itu kan punya saya. Kalau saya sampai, bukannya sombong, bukannya sok, tapi kalau saya menerima itu walaupun dia tali AC kan aku malah beban. Berarti harus bersih. Apa gitu ya, malah aku beban. Maksudnya aku malah itu akhirnya dia ini seduluran aja, berapa bulan yang lalu juga kesini kok. Beberapa. Kalau misalnya dia terakhir kapan Bu kesini? Berapa bulan yang lalu ya, yang Pak Bambang Wijanarko itu dia kan pilot
lion yang khusus umroh. Oh. Jadi kadang-kadang oleh-olehin saya. Ngoten nggih. Jadi udah lama, berapa 15 20 Itu tahun cucu ya, itu termasuk cucu. Cicit. Yang Cicit. laki-laki Di itu. bawahnya iya yang Atau yang perempuan masih ya? 4 bersaudara itu. Oh. Terus dia kan pengen silsilah ya, silsilah kan dia juga punya silsilah yang otentik juga ya, dia dari Belanda sampai dia survei ke ini. Terus ya itu. Terus Jadi. sekarang alhamdulillah, jadi udah muslim juga, maksudnya ibu banyak yang itu. Jadi yang ini cuma non muslim satu. Jadi kayak udah membaur, katanya suaminya Islam. Tuh, tinggal di mana Bu? Dia Cicit-cicitnya itu. itu Bu Arianti itu punya rumah di Salatiga, rumah tua, cuman buat singgah. Oh. Tahu sekarang apa yang nempatin siapa nggak tahu. Tapi tinggalnya di Duren Sawit Salatiga. Saya juga saya kan habis dari baru pulang dari Jakarta. Sebenarnya diundang, tapi saya tuh malu untuk datang kayaknya gimana gitu. Jadi Diundang artinya komunikasi Cicit daripada tahu namanya siapa Bu? Belum start. Van Blomestein. Van Blomestein. Van Blomstein. Di Marga Blomestein itu ternyata Marga. Van Blomstein ini adalah dulu saudagar ya. Saudagar apa? Tuan tanah. Tuan tanah di sekitar Tengaran ini. Dan ternyata cicit-cicitnya masih nyambung nih dengan ibu ini. Kadang-kadang ke sini untuk menjenguk makamnya nggih, untuk ziarah makamnya. Jadi banyak yang sukses cicit-cicitnya ibu nggih. Nggih, Jadi itulah. istrinya ada yang dari orang Jawa Bu ya. Dulu iya. Kan Jadi gini loh, mungkin pernah sama Pribumi gitu yang delalah itu. Nggih. Pribumi kan melahirkan Blasteran. iya, blasteran, Iya, jadi iya, lucu. Tapi jadi orang biasa banget. Iya, akhirnya- Jadi cuman katanya ibu saya dulu yang namanya Siap tuh cantik walaupun pakai kebaya apa, karena dia peranakan itu. Tapi kan dia nggak sampai diketahui yang silsilah asli. Cuma namanya gimana sih dulu mungkin ya menyenangi pribumi sampai menghasilkan anak. Begitu sama itu dulu. Banyak dulu zaman dulu itu ada yang ya biasa baju biasa kebaya cuman cantik apa-apa gitu dulu. Pakai kebaya cicitnya Ya, itu. yang dulu kata ibu saya, Oh, nggih. Alhamdulillah. Jadi itu artinya sejak zaman pemakaman pertama sampai sekarang belum pernah pindah nih. Ya itu. Dulu sih kan ya katanya tadi kan dulu tuan tanah, Tuan mungkin tanah. perkebunan teh atau yang punya Pelambung, tahu daerah Pelambung itu kan jembatan kembar itu sekitar itu namanya kan desa Pelambung itu dulu punyanya, makanya itu kan ada tulisan meninggal di Pelambung. Oh gitu. Ya. Oh, Jadi Pelambung. jembatan kembar itu ke kiri. Ya, itu dulu itu tanahnya pokoknya yang punya. Lah sini itu kalau tanah ini tuh beli sama cucunya dia. Tanah itu beli sama cucunya. Saya kira itu Melambung itu Jawa Barat sana Bu. Lah berarti lah itu Bu Sri itu yang punya tanah ini, Bu Sri kan punya anak. Lah sekarang yang sering kesini tuh putranya, berarti cicitnya dia. Gitu. Enggak sering sih, tapi tetap komunikasi enggak kayak yang setahun 2 tahun. Ibu pernah diliatin sosok itu Van Blomstein. wajahnya seperti Dia apa? aja kan nggak tahu. Foto-fotonya. Ya mau saudaranya. Jadi ya kan udah 200 tahun ya. Ya, barangkali masih ada. Udah 200 tahun yang lalu. Jadi dia punya arsip, misalkan silsilah kan juga kan dia tetap meraba-raba kan, maksudnya enggak kan dia mungkin sadar silsilah ya, maksudnya dulu kan sampai dia ke Belanda kok, maksudnya ada yang saudaranya sampai dia menelusuri itu. Kalau foto ya enggak ya, dulu itu ini loh kirain ada harta karun apapun. Waktu kan ada yang datang ke sini pakai alat deteksi itu, tapi katanya berat. Padahal kan dia seneng kiranya apa parawan. Tapi katanya ini gitu. Ya informasinya sangat jelas sekali ya, bahwa beliau adalah seorang tuan tanah perkebunan teh saat itu pemirsa, dan sempat diceritakan tadi bahwa dilihat dari cicit-cicitnya blasteran Indonesia, artinya beliau juga menikahi orang Indonesia kan gitu. Dan cucunya sekarang pun masih ada komunikasi dengan ibu ini untuk menziarahi ziarah ke makam kuburnya, silaturahim juga dengan ibu yang dianggapnya sudah merawat makam dari leluhurnya. Itulah pemirsa, dan sekarang tentu saja pemirsa penasaran seperti apa kerkop yang sampai sekarang masih dirawat oleh ibu ini.
Ikuti terus video kami selanjutnya. Nah pemirsa, ini masih hujan ini, jadi saya antar ke lokasi ya. Inilah kerkop seorang tuan tanah yang memiliki tanah sangat luas di area Tengaran ini, yaitu perkebunan teh dan kopi. Jadi namanya adalah Van Bloemsteen. Beliau lahir pada tanggal 18 bulan 1 tahun 1842, kemudian dia lahir di Melabong. Kemudian wafat tanggal 22 bulan 11 1908 di Tengaran. Nah, inilah bukti fakta ada nyata dan tidak mengada-ada kerkop Belanda yang unik terletak di depan Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Tengaran ini. Ceritanya kerkop ini dulunya dibuatin seperti rumah-rumahan ya di sini ya. Kemudian di samping kanan dan kiri ini dulunya ada semacam hiasan seperti bentuk yang besar ini kanan kiri. Kemudian dulunya agak luas di sini sebagai tempat untuk melindungi dari hujan dan panas. Terlihat di sini sisa pagar ya, sisa pagarnya zaman dulu masih ada. Pagar besi ini asli buatan zaman dulu ya, tebal, berat sekali ini. Ini beratnya, padahal ini cuma segini kok, beratnya mungkin sekitar 10 kilo lebih nih beratnya. Jadi benar-benar ini masih tersisa peninggalan zaman dulunya, bekas pagar yang dulunya tempat ini dipagari, kemudian ada atap untuk melindungi. Kemudian karena ini dirapikan, kemudian dibuatlah seperti ini dan tetap terawat di sini. Itulah pemirsa kisahnya seorang tuan tanah Belanda ternyata yang ada di sini. Kerkop, makam menyendiri di depan masjid yang bisa kita tampilkan di sini sebagai seorang yang punya peran besar terkait perkebunan teh dan kopi di Tengaran dan Salatiga. Ikuti terus video kami akan mengajak pemirsa di mana letak lokasi perkebunan Van Bloemsteen ini. Itulah tadi pemirsa video kami yang menunjukkan sebuah kisah masa lalu seorang pengusaha atau tuan tanah kolonial Belanda. Tak dipungkiri, dulu tanah ini dikuasai oleh kolonial. Perkebunan kolonial banyak di sini, dan sekarang semua sudah beralih menjadi pabrik pemirsa. Dan tempat ini sekarang bukan lagi sebagai perkebunan teh dan kopi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga ini menjadi edukasi kita semua. Mohon subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.